Tuhan Yesus di pihak kita. Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Oleh karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 28 ayat 18 dan 20, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menjanjikan hal tersebut kepada kita yang percaya dan yang patuh kepadanya dalam melaksanakan perintah agung. Dalam setiap perjamuan kudus, kita menerima darah dan tubuh Tuhan Yesus untuk penebusan kita. Dan kita siap untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini berarti kita semua siap untuk memberitakan Injil ataupun kabar baik kepada semua jiwa-jiwa. Dan Tuhan menjanjikan akan menyertai kita dengan tanda ajaib mujizat, seperti janjinya dalam Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan pasti menyertai kita yang percaya dan patuh kepadanya. Dia bahkan berkata, kita dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari yang dilakukannya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Biarlah di saat sekarang ini, walau ada banyak berita mengenai virus corona yang membuat banyak orang khawatir, namun kita semua anak-anak Tuhan tetap berkemenangan karena Tuhan ada beserta kita dan Tuhan ada di pihak kita. Jika Tuhan beserta kita dan ada di pihak kita, maka itu juga berarti Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Mari kita baca bersama Mazmur 91 ayat 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Dalam Mazmur ini, kita melihat betapa teguhnya perlindungan Tuhan bagi kita. Diceritakan tentang bagaimana seekor burung layang-layang merasa aman tidur di celah batu karang, walaupun ada ombak besar dan badai menerpa batu karang tersebut. Ia aman dan selamat dan dilindungi oleh batu karang tersebut. Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. 1 Korintus 10 ayat 4b berkata, dan batu karang itu ialah Kristus. Kita selalu menyanyikan, batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku. Memanglah Tuhan Yesus batu karang perlindungan kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita yang berada di dalam Yesus, yang berarti berada di dalam lindungan batu karang yang teguh. Badai yang besar sekalipun atau topan yang hebat tidak dapat menjangkau burung kecil tersebut. Demikianlah hidup kita aman dalam lindungan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 1-2 di atas, nyatalah bahwasannya Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan yang harus kita percayai, sehingga kita akan selalu aman dalam lindungan yang maha tinggi dan naungan yang maha kuasa. Ayat 4 berkata, Ia akan menudungi kita sehingga kita mendapat perlindungan senantiasa, dan Ia selalu setia melindungi kita. Ayat 9 berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan dan perteduhan kita. Apapun tidak dapat menyentuh kita, sehingga malapetaka dan tulah tidak bisa menimpa kita. Ayat 11 dan 12 berkata, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kita, sehingga tidak ada celaka yang menjamah kita. Ayat 14 berkata, Tuhan akan meluputkan kita dan membentengi kita selalu. Ayat 15 berkata, Tuhan akan menjawab doa kita, menyertai kita dalam kesesakan, meluputkan kita dari segala bahaya, dan memuliakan kita oleh karena pertolongannya. Ayat 16 berkata, Tuhan mengenyangkan kita dengan panjang umur, dan memperlihatkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Dari begitu banyak ayat-ayat, kita dapat mengerti betapa teguhnya perlindungan Tuhan kepada kita saat ini dan sepanjang umur kita. Perhatikanlah bahaya-bahaya apa yang dapat menyentuh kita. Ayat 3 berkata, Tuhan melepaskan kita dari jerat setan, dari penyakit-penyakit sampar yang busuk, dari penyakit-penyakit parah yang sebenarnya tidak dapat disembuhkan manusia. Ayat 5 berkata, kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang. Berarti kita tidak usah takut dengan kegelapan apapun yang menerpa hidup kita, dan terhadap panah-panah setan yang ditujukan kepada kita. Ayat 6 berkata, segala penyakit sampar, yakni penyakit yang parah yang menyerangi kita, dan segala penyakit menular yang mengamuk dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut, karena Tuhan melepaskan, ayat 3, dan menudungi kita, ayat 4, termasuk dari semua virus penyakit seperti corona. Ayat 7 berkata, seberapa banyak pun orang lain dikenai bahaya-bahaya, malapetaka, penyakit, itu tidak akan menimpa kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ayat 8 berkata, kita hanya melihatnya dengan mata kita. Hal itu terjadi di sekeliling kita, tetapi kita tidak dikenai oleh semua bahaya itu. Ayat 10 berkata, tidak ada malapetaka atau tulah yang mengenai kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Untuk itu malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga kita. Ayat 13 berkata, singa dan ular tedung yang menggambarkan kuasa setan akan kita langkahi. Kita terhindar dari semua tipu dayanya. Bahkan kita akan menginjak anak singa dan ular naga, yang berarti kita mematahkan kuasa musuh dari kehidupan kita. Jadi Tuhan melindungi kita dari semua mara bahaya yang menyerang badani, rohani, materi,
juga mematahkan kuasa setan yang menyerangi dan menipu kita. Betapa teguhnya perlindungan Tuhan. Betapa hebatnya kuasa Tuhan menaungi kita dan menyertai kita. Biarlah saat ini dan seterusnya kita menetapkan hati untuk tetap selalu berkemenangan oleh karena perlindungan Tuhan yang teguh di sepanjang hidup kita. Yesus adalah batu karang yang teguh bagi kehidupan kita. Marilah kita berdoa supaya semua anak Tuhan mengerti akan hal ini, percaya dan patuh selalu kepada Tuhan, sehingga Mazmur 91 ayat 1-16 berlaku bagi semua anak Tuhan. Dengan demikian, kita dapat membangun kehidupan yang berkemenangan, karena kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan selalu menolong kita. Sebagaimana kita baca dalam firman-Nya, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita?